guys. Ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri MZ. Saya dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, dalam materi ini kita bisa tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita masuk dalam materinya. Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka berasal dari dua kata yang mengalami sandi, yaitu bina, terpisah, berbeda, dan ika itu kata tunggal, berarti satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda, itu satu, yang bermakna meskipun beraneka gaman. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika didasari atas kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki heterogenitas yang tinggi. Hal itu ditandai antara lain karena Kepulauan Nusantara terdiri dari lebih 17.000 pulau besar maupun kecil yang memiliki potensi alam yang berbeda satu dengan yang lain. Indonesia memiliki wilayah yang luas yang terpisah oleh laut yang menguasai 60% dari seluruh wilayah. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tapi tetap satu. Itu pengertian local wisdom, kearifan lokal, atau sering disebut local wisdom adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Sedangkan menurut Gopya 2009, kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ejek dalam suatu daerah. Dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara beserta bendera negara serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pangkuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambing negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Indonesia. Lambang negara, bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar Republik Indonesia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 simbol negara sebagai jati diri dan identitas NKRI. 1. Lambang negara, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Bendera negara, bendera merah putih. 3. Bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. 4. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dasar yuridis konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A yang berbunyi, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam dasar hukum penggunaan lambang negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur kejahatan tindakan pidana yang menggunakan bendera merah putih, penodaan terhadap bendera negara sahabat,
penodaan terhadap bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila, serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak bisa memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada pasal 52A, 142A, pasal 154 dan pasal 473. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia yang melambangkan realitas bangsa yang tersusun dari berbagai unsur rakyat yang terdiri dari macam suku, adat, golongan, bahasa, wilayah, dan agama yang menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Nama lambang negara Garuda Pancasila karena wujud lambang yang dipergunakan adalah burung Garuda. Dan di dalamnya ada tameng yang membuat lambang sila-sila Pancasila dan disertai semboyan seloka Bhinneka Tunggal Ika dan seloka itu di surat di bawahnya. Jadi dalam negara Indonesia itu terdapat unsur gambar burung Garuda, simbol sila-sila Pancasila dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Seloka Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat atau bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Secara filologis, istilah seloka itu diambil dari bahasa Jawa kuno, berasal dari zaman kerajaan Keprabuan Majapahit yang zaman keemasannya di bawah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Yaitu ada juga makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, kebudayaan, dan agama, serta terdiam dalam suatu wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam bukan merupakan satu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu merupakan daya penarik ke arah kerjasama persatuan dan kesatuan dalam sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat majemuk tunggal. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme atau bangsa Indonesia yaitu kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian penjajah. Kesatuan nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penderitaan penjajahan selama 3,5 abad, memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama, dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan. Kesatuan kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya merupakan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Kesatuan wilayah. Bangsa ini hidup dari mencari penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu tumpah darah Indonesia. Kesatuan asas kerohanian. Bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dan dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu pandangan hidup Pancasila.
Oke, itulah tadi materi yang saya bawakan. Ada pula kesimpulannya. Indonesia adalah suatu negara dengan keanekaragamaannya budaya atau tingkat integrasinya yang tinggi. Tidak saja keanekaragamaan budaya kelompok suku bangsa, dan namun juga keanekaragamaan budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern, dan kewilayahan. Dengan keanekaragaman kebudayaannya, Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, agama, ras, bahasa yang berbeda-beda. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila cengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Ini menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar hukum lambang negara. Oke, itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.